Kita mulai nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah, innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para asatidah, para ibu-ibu sekalian, hafidhani wa hafidhakunallah, bil khusus segenap pengurus majelis ta'lim ibu-ibu Masjid Baitur Rahman Kemang Pratama 3 dan sekitarnya, yang semoga pengurusnya dan jamaahnya selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin insyaallah. Dan tentu saya doakan semoga kemuliaan ibu-ibu sekalian selalu dijaga dan ditingkatkan terus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang muslimah, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, dunia hingga syurga. Amin Allahumma amin insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin Allahumma amin insyaallah. Masih melanjutkan kajian kita kitab At-Tadhkirah karya Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah rahmatan wasi'ah wa rahimallahu ulama al-muslimin. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 476 nggih. Yaum la yu'adzibuhu ahad, la yu'adzibuhu adabahu ahad wa la yuthiqu wathaqahu ahad. Hari kiamat itu yaitu hari penyiksaan dan pengikatan tiada tara, sebagaimana difirmankan Allah Ta'ala di surah Al-Fajr ayat 25 dan 26. Maka pada hari itu tidak seorang pun menyiksa seperti siksanya, dan tiada seorang pun yang mengikat seperti ikatannya. Yang pertama harus dipahami dulu ya, disiksa dan tidak disiksanya seseorang itu sebagai akibat atau sebagai konsekuensi dari perbuatannya sendiri semasa hidup di dunia. Jadi dalam hal ini Allah tidak menzalimi hamba-hambanya, tapi hamba itu harus menanggung konsekuensi dari perbuatannya semasa hidup di dunia. Kalau bahasa Al-Qur'annya, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Jadi sekecil apapun kebaikan yang dia lakukan, itu manfaatnya akan kembali pada dirinya sendiri dan dia akan rasakan manfaat itu. Dan sekecil apapun kejahatan yang dia lakukan akan kembali pada dirinya sendiri, sehingga dia akan menanggung akibat dari perbuatan jahatnya itu, tentu kalau dia tidak bertobat. Makanya kata Abul Lais As-Samarqandi rahimahullah dalam kitabnya Tambihul Ghafilin, beliau menjelaskan pernyataan Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an.
Apa kata beliau? Ma ahsantu ila ahadin wa ma asa'tu ilaih, kata beliau. Li'anna Allah yaqul man amila salihan fali nafsih wa man asa'a fa 'alaiha. In ahsantu ila ahadin faqad ahsantu ila nafsi wa in asa'tu ila ahadin faqad asa'tu ila nafsi. Kata beliau, aku tidak pernah berbuat baik pada orang lain. Aku juga tidak pernah berbuat jahat pada orang lain. Karena Allah telah berfirman yang artinya, siapa yang berbuat baik maka manfaatnya untuk dirinya sendiri, dan siapa yang berbuat jahat maka dosanya juga untuk dirinya sendiri, kata beliau. Jadi kata beliau, kalau aku berbuat baik pada orang lain, berarti aku berbuat baik pada diriku sendiri. Kalau aku berbuat jahat pada orang lain, berarti aku berbuat jahat pada diriku sendiri. Saking jahatnya itu. Jadi semua itu kembali pada diri kita sendiri. Maka saya sering sampaikan di sini, mungkin ibu-ibu udah bosan kali, kalau bosan bilang kata saya cerita yang lain. Kita ini kan gini Bu, ini contoh aja. Tampaknya saja kita menolong orang lain. Tampaknya kita nolong orang lain. Tapi tanpa kita sadari pertolongan Allah untuk kita. Hadisnya Sahih Muslim antara lain maqal Nabi bersabda, wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhi. Allah itu senantiasa membantu saudaranya. Allah itu senantiasa membantu hambanya selagi hamba itu peduli membantu saudaranya. Jadi kalau kita ini kayaknya aja bantu orang lain, tapi padahal sebenarnya kita sedang membantu diri kita sendiri dengan izin Allah. Maka tidak jarang urusan kita itu dibantu beres oleh Allah bersamaan dengan, jadi urusan kita dibantu beres oleh Allah bersama dengan kita membantu membereskan urusan orang lain. Jadi tidak jarang dengan izin Allah ya, urusan kita itu dibantu beres oleh Allah bersamaan dengan kita membantu membereskan urusan orang lain. Nampaknya saja kita berharapan baik kepada Allah untuk orang lain, tapi tanpa kita sadari harapan itu kembali pada diri kita sendiri. Jadi apa yang kita harapkan berupa kebaikan untuk orang lain itu akan kembali untuk diri kita sendiri. Itu yang dalam satu hadis maqal, seingat saya hadis riwayat Ahmad diantaranya sama Ibnu Majah juga maqal, itu disebutkan ada seseorang yang mendoakan baik saudaranya. Terus di atasnya ada malaikat yang berdoa, walaka mislu dzalik, bagimu seperti itu juga. Jadi ketika dia mendoakan baik saudaranya atau temannya, di atas kepalanya ada malaikat yang mendoakan, walaka mislu dzalik, bagimu seperti itu juga. Makanya tidak jarang, bisa jadi maksud saya secara sunnatullah, hal-hal baik yang terjadi pada kita itu karena kita pernah mengharapkannya terjadi pada orang lain. Jadi bisa jadi hal-hal baik yang terjadi pada kita hari ini, di antara sebabnya adalah karena kita pernah mengharapkannya terjadi pada orang lain. Kelihatannya aja kita mengharapkan kebaikan terjadi pada orang lain, tapi tanpa kita sadari kebaikan itu kembali pada diri kita sendiri. Nah, demikian juga ketika kita mencintai sesama karena Allah. Tampaknya saja kita mencintai sesama karena Allah, tapi tanpa kita sadari cinta Allah untuk kita. Itu hadisnya Sahih Muslim. Ketika ada seorang yang berkunjung ke rumah saudaranya di satu kampung, Allah utus satu malaikat untuk menghadang dia dalam perjalanan. Tentunya malaikatnya nyamar. Terus kata malaikat itu dalam hadis Sahih Muslim itu, Anda mau kemana? Saya mau ke rumah saudara saya, yang rumahnya depannya ada jual nasi gorengnya itu loh. Oh ya. Terus kemudian apakah ada kepentingan duniawi untuk Anda datang ke sana itu? Oh, enggak kata. Saya sama sekali ke sana bukan karena berharap ditraktir nasi goreng, enggak. Saya ke sana semata-mata karena saya mencintai saudara saya ini karena Allah. Semata-mata karena saya mencintai. Tenang, yang rumahnya depannya banyak nasi goreng, jual nasi goreng itu banyak, tenang aja. Saya ke sana semata-mata karena mencintai saudara saya ini karena Allah, bukan karena kepentingan duniawi. Yang kakinya kesemutan boleh selonjor, Bu Popi silakan. Bu Popi mau selonjor barangkali? Bu Popi mau selonjor barangkali, Bu Popi. Enggak, kok ganti posisi duduk ini. Ya, kalau mau selonjor boleh. Nah, terus kemudian
Enggak, saya semata-mata karena mencintai saudara saya ini karena Allah. Terus kata malaikat, saya utusan Allah. Saya diperintah oleh Allah untuk memberitahu Anda bahwa Allah mencintai Anda sebagaimana Anda mencintai saudara Anda karena Allah. Jadi jangan tuntut orang lain untuk mencintai kita, tapi tuntut diri kita untuk mencintai orang lain karena Allah. Wah, itu sekata. Ya, benar ini. Ketika kita mencintai orang lain karena Allah, nggak usah khawatir, cinta Allah untuk kita. Itu kalau Allah cinta, apa yang tidak Allah kasih dalam rahmat, barokah, kebaikan, kemuliaan, dan lain sebagainya. Aneka kemudahan insya Allah. Itu seperti itu. Walaupun tetap ada ujian, namun ujian itu insya Allah bagian dari penyempurna kemuliaan kita. Insya Allah. Maka singkat cerita, kelihatannya saja kita ini berbuat baik pada orang lain, tapi tanpa kita sadari, kebaikan itu kembali pada diri kita sendiri. Nah, sama dengan ketika orang berbuat jahat pada orang lain itu. Kelihatannya saja dia jahat pada orang lain, tapi tanpa dia sadari, dia telah berbuat jahat pada dirinya sendiri. Itu karena semua akan kembali itu, semua akan kembali. Allahu Akbar. Karena dalam Islam itu ada rumus. Wa jazau hasanatun wa asyru amsalihha. Wa jazau sayi'atun mislu. Jadi balasan kebaikan adalah kebaikan yang serupa kali 10. Kalau balasan keburukan adalah balasan yang serupa, enggak ada dilebihkan. Itu yang sering saya ceritakan di sini. Ibu saya Allah yarham itu, ini saya ceritakan untuk mengingat-ingat untuk saya juga ya, supaya saya berbuat yang lebih baik lagi bahkan. Itu sering kalau di rumah itu ibu saya itu ngasih makan anak-anak santri itu. Ada saat itu ada 150, 75 santri kasih makan. Hampir sering ibu saya ngasih makan gratis para santri dengan makanan yang enak-enak itu. Sampai suatu saat saya dengar ada orang yang berkata, "Bu Nyai, bule, adang Bu Nyai, adang bule, mesti wong kampung. Kok sering ngasih makan santri makanan-makanan yang enak-enak itu?" Kata beliau itu gini, kata ibu saya Allah yarham. "Anak saya itu di mana-mana," kata beliau. "Anak saya itu di mana-mana." Terus saya anak mondok-mondok kan pesantren di mana-mana kan anaknya. Terus dengan saya memberi makan anak-anak orang ini, saya sayangi mereka. Mudah-mudahan anak-anak saya di mana-mana juga disayangi oleh Allah dengan cara digerakkan hamba-hambanya untuk menyayangi anak-anak saya itu. Karena dulu saya nggak ngerti dalilnya. Ternyata ya tadi itu. Balasan kebaikan adalah kebaikan yang serupa kali 10. Tahadus mini'am, saya bicara nikmat Allah, bukan bicara tentang saya ya, bicara nikmat Allah. Kami berempat, saya 4 bersaudara itu, sependek yang saya tahu, sependek yang saya ingat, sependek yang saya sadari ya, hampir dimanapun kami berada itu dengan izin Allah sering mendapatkan penerimaan yang di luar biasa menurut saya, masya Allah itu. Hampir di mana tempat kami itu sering dapat bantuan. Kami berempat itu dengan izin Allah itu sering mendapatkan kemudahan-kemudahan dengan izin Allah itu. Ya saya berbaik sangka aja semua itu pasti karena Allah, tapi sababiahnya itu bisa jadi karena amaliyah orang tua itu. Itu namanya orang tua nirakati anak itu namanya. Orang tua nirakati anak. Maka mungkin saya pernah cerita di sini. Tentang sababun nuzul surah At-Tolaq ayat 2 dan 3 itu, terutama ayat 3 itu. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, ayat 2 dan 3. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa orang yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan dia jalan keluar dan rezeki yang tak terduga. Barang siapa orang Barang siapa orang yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan dia jalan keluar dan rezeki yang tak terduga. Saya baca dalam buku Sababun Nuzul ya. Hadisnya riwayat Imam Al-Hakim dan beberapa ulama yang lain. Ibnu Abbas menceritakan sebab turunnya ayat itu. Yang cerita siapa? Ibnu Abbas. Kata Ibnu Abbas, saat itu ada sahabat Nabi. Ada sahabat Nabi namanya Auf ibn Malik al-Ashja'i. Siapa namanya? Auf ibn Malik al-Ashja'i radhiyallahu an. Kalau saya tidak salah, beliau termasuk satu di antara sahabat Nabi yang ikut perang Badar. Ini berarti tokoh yang mulia ini.
Beliau ini satu saat sowan menghadap kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Putranya sedang ditawan oleh musuh. Putranya ditawan oleh musuh. Ibunya galau, resah. Namanya anak ditawan kan, ibunya resah, gelisah ibunya. Maka kata Nabi, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah, kata Nabi kepada bapaknya. Bertakwalah kepada Allah, terus bacalah la haula wala quwata illa billah. Jadi bapaknya dan ibunya tentunya disuruh bertakwa kepada Allah. Yang kedua disuruh apa? Membaca la haula wala quwata illa billah. Sebanyak-banyaknya lah. Maka kemudian orang ini pulang. Beliau ini radhiyallahu an pulang. Monggo Bu Yuni. Begitu pulang, selang berapa waktu datang lagi. Qaddarallah, anaknya sudah bebas. Bahkan pulang-pulang bawa kambing banyak. Ditanya oleh bapaknya, "Cung, gimana cerita?" Kan di hadisnya enggak cung gitu, ini modifikasi. "Cung, gimana ceritanya? Kamu kok pulang-pulang bawa kambing banyak, bebas lagi?" "Gini ya, suatu saat penjaganya lengah ya. Aku lari aja ya. Kambing tawanan, kambing rampasan perang mereka itu ngikuti aku ya. Ya aku bawa pulang aja sekalian ya," katanya. Nah, itu rupanya makna siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan solusi dan jalan keluar dan rezeki yang tak terduga itu. Nah, itu diantara tafsirnya. Yang menarik gini, yang punya masalah siapa? Anaknya. Yang disuruh bertakwa kepada Allah siapa? Orang tuanya. Yang disuruh baca la haula wala quwata illa billah siapa? Orang tuanya. Yang punya masalah anaknya, yang disuruh bertakwa kepada Allah, orang tuanya, yang disuruh zikir la haula wala quwata illa billah, orang tuanya, yang dapat solusi dengan izin Allah anaknya. Dengan izin Allah itu yang dapat solusi siapa? Anaknya. Bisa dipahami maksudnya ya? Ini dalil orang tua nirakati anak namanya. Itu ya tentu orang tua dapat untung juga, anaknya bebas dapat rezeki, kan orang tua tentu ikut bahagia kan. Itu namanya apa? Orang tua nirakati anak. Itu hadisnya. Kalau Al-Qur'annya ada enggak Ustaz orang tua nirakati anak? Ada. Di mana dalilnya orang tua nirakati anak itu kalau di Al-Qur'an? Di An-Nisa ayat 9 antara lain. An-Nisa ayat 9. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Mbok ya takut kalau seseorang itu meninggalkan di belakang mereka keturunan yang lemah. Jadi kita itu disuruh mengantisipasi agar jangan sampai meninggalkan keturunan yang lemah. Lemah ilmu, lemah iman, lemah ekonomi, lemah segala-galanya. Supaya enggak lemah keturunan kita, perintah Allah Pak. Mbok ya bertakwa kepada Allah dan berkata yang jujur. Saya ulang, mbok ya bertakwa kepada Allah dan berkata yang jujur. Berarti kalau kita merujuk pada ayat ini, sedikit banyak laku takwa orang tua, sedikit banyak laku takwa orang tua, laku jujur orang tua, itu akan berdampak positif pada perbaikan nasib anak-anaknya. Nasib itu bagian takdirnya. Makanya monggo kita semua tidak hanya tapi juga saya berusaha untuk bertakwa kepada Allah. Syukur-syukur tadi ditambah banyak la haula wala quwata illa billah. Siapa tahu nanti yang di Amerika bisa pulang kan gitu ya. Kalau Allah berkehendak kan tidak ada yang sulit itu. Gitu bisa dimengerti nggih? Nah, itu seperti itu. Allahu akbar. Dan ini kemudahan-kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita mesti menempuh jalur langit tadi itu. Nah, bisa dimengerti ya Bu ya. Nah, tapi sebaliknya kalau keburukan tidak akan dilipat gandakan. Dibalas dengan yang setimpal tanpa kelipatan. Apalagi kalau dia tobat malah tidak akan pernah dibalas insyaallah oleh Allah. Asal sungguh-sungguh bertobat. Minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Bun, bisa dipahami ya. Jadi maksud siksa di sini ya itu konsekuensi dari perbuatannya sendiri. Itu pun kalau dia tobat di dunia tidak akan pernah Allah siksa sama sekali. Karena dalam hadis qudsi untuk orang-orang yang bertobat dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah Allah sebutkan yang telah lalu darimu aku tidak peduli kata Allah. Kalau orang itu sudah minta ampun kepada Allah, sudah bertobat, sudah berubah lebih baik, Allah nyatakan au kama qol yang lalu darimu aku tidak peduli.
Maka kadang saya kalau nasihati seseorang itu, kalau ada jamaah yang minta anaknya dinasihati, saya cuma bilang ini, saya tidak peduli kamu udah berapa lama begini, yang saya peduli sekarang adalah mau berapa lama lagi kamu begini. Gitu. Karena yang lalu Allah nggak akan peduli juga kalau dia sudah tobat. Yang penting mau berapa lama lagi mau begini terus ini, gitu loh. Kalau nggak berubah ya masih dipersoalkan terus kan seperti itu. Nah, bisa dimengerti ya? Nah, itu seperti itu. Allahu Akbar. Jadi saya ulang kembali pada diri kita sendiri. Makanya hati-hati dalam berucap dan beramal, dalam berbuat, karena semua konsekuensinya akan kembali kepada diri kita sendiri. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Para jamaah sekalian, hafizani wa hafizakumullah wa hafizakunallah. Berikutnya adalah yaum la bai'un fihi wala khilal. La bai'un fihi wala khilal. Yaitu hari tidak ada jual beli, tidak ada transaksi maksudnya, maupun persahabatan, koneksi. Jadi enggak ada lagi koneksi nanti itu, enggak ada lagi jual beli, transaksi. Kalau maksudnya gini ya, kalau di dunia orang kena jerat hukum itu bisa main dia. Bisa main dengan entah dengan uangnya atau dengan koneksinya misalnya. Ya saya nggak usah cerita panjang, Anda lebih tahu lah pokoknya kan. Anda lebih tahu. Berapa? Ya Anda lebih tahu lah ya. Bagaimana kemudian di dunia ini apa sih yang nggak bisa dibeli? Kan seperti itu, dengan entah dengan kekuasaan atau dengan uang misalnya. Itu di dunia, tapi itu tidak berlaku di akhirat. Itu tidak berlaku di akhirat. Kalau di akhirat keadilan akan ditegakkan dengan seadil-adilnya. Bersyukurlah bagi siapapun yang sudah bertaubat dan minta ampun kepada Allah dan memperbaiki hubungan dengan Allah dan juga dengan sesamanya. Karena kebanyakan orang yang bangkrut itu adalah orang yang buruk hubungannya dengan Tuhannya dan buruk hubungannya dengan sesamanya. Dan orang yang selamat adalah orang yang memperbaiki hubungannya dengan Tuhannya dan yang memperbaiki hubungannya dengan sesamanya. Salah satunya saja nggak bagus. Misalnya ada orang rajin sholat, rajin ibadah, tapi sama orang lain jubahat, bangkrut, potensi bangkrut. Potensi apa? Bangkrut. Sebagaimana tidak cukup kalau kita hanya baik pada sesama, harus memperbaiki hubungan dengan Tuhan kita juga. Salah satu. Makanya harus memperbaiki hubungan dengan Tuhan kita dan juga memperbaiki hubungan dengan sesama kita. Itu seperti itu. Kalau ingin betul-betul selamat dan mulia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul li'ibadiyalladzina amanu yuqimus salata wa yunfiqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyatan min qabli an ya'tiya yaumun la bai'un fihi wala khilal." Katakanlah kepada hamba-hambaku yang telah beriman, hendaklah mereka mendirikan salat, menafkahkan sebagian rizki yang telah kami berikan kepada mereka secara sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan, sebelum datang hari kiamat di mana tidak ada lagi jual beli maupun persahabatan, koneksitas yang ada. Hai orang-orang yang beriman, terjemahan surah Al-Baqarah 254. Hai orang-orang yang beriman, belanjakanlah di jalan Allah sebagian dari rizki yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang hari di mana tidak ada lagi jual beli, persahabatan yang akrab maupun syafaat pertolongan kecuali dengan izin Allah. Arti khullah dan khilal adalah persahabatan dan cinta. Begini. Uang kita yang ada di dunia ini nggak akan ada gunanya kalau tidak kita gunakan di jalan Allah kita cari. Jadi uang yang kita miliki di dunia ini tidak akan ada gunanya kalau tidak kita gunakan di jalan Allah. Maka supaya uang kita ada gunanya nanti di akhirat, sebenarnya tidak hanya dunia tapi juga akhirat, itu kalau kita gunakan di jalan Allah. Masjid, musola, majelis taklim, fakir miskin, anak yatim, membantu sesama, memberikan nafkah kepada istri kalau dia suami, memberikan nafkah kepada anak, berbakti pada orang tua, menyambung silaturahim dengan keluarga dan macam-macam lah. Nah, itu semua kalau kita keluarkan uang kita untuk kebaikan yang semua itu, maka uang kita nanti akan bermanfaat di akhirat nanti. Tapi kalau uang kita habis hanya untuk beli tas branded misalnya, habis hanya untuk beli baju yang branded misalnya,
habis hanya untuk kesenangan pribadi ya, yang tidak ada hubungannya dengan Allah misalnya gitu ya, maka ya udah selesai begitu aja. Sebenarnya gini, kalau selesai begitu aja sih masih mending. Yang nggak enak kan laporan pertanggungjawabannya itu loh, LPJ-nya itu loh. Makanya upayakan semua aset duniawi kita itu menjadi aset ukhrawi, usahakan gitu. Saya ulang ya, upayakan semua aset duniawi kita menjadi aset ukhrawi. Caranya bagaimana? Gunakan untuk ketaatan kepada Allah. Contoh, makan minum itu kan untuk kepentingan pribadi. Tapi kalau kita niatkan makan minum itu untuk mentaati perintah Allah berupa makan yang halal dan thayyib, terus kemudian kita gunakan untuk mentenagai kita sholat, mentenagai kita hadir di majelis ilmu, mentenagai kita untuk belajar, mentenagai kita untuk silaturahim, maka apa yang kita makan tadi itu punya nilai ukhrawi insyaallah. Termasuk baju yang kita pakai ini. Kalau kita pakai untuk sholat, kita pakai untuk hadir di majelis ilmu, untuk pakai untuk silaturahim, maka dia punya aset ukhrawi insyaallah. Jenengan jogging di pagi hari, yang kadang foto setelah jogging hampir di kafe mana, saya nggak paham itu. Udah satolah-toleh padahal ya. Jadi nah maksud saya gini, boleh nggak terus kemudian aset olahraga itu diukhrawikan, bisa nggak? Oh bisa banget. Sehat tujuannya apa? Sehat tujuannya apa nanti? Iya, untuk silaturahim, berusaha agar badan sehat, biar menjadi istri yang baik, biar bisa menjadi ibu yang baik. Kan kalau sehat kan insya Allah bisa jadi istri yang baik, bisa jadi ibu yang baik misalnya. Supaya bisa belajar dengan baik, kalau Kimberly. Terus apalagi semacam supaya dalam ketaatan kepada Allah. Maka walaupun tampaknya olahraga fisik itu, tapi insya Allah bernilai apa? Ukhrawi. Nah, jadi bernilai ukhrawi karena dipakai untuk mentenagai kita dalam ketaatan kepada Allah dan Rasulnya Muhammad SAW, dan dalam kebaikan kepada sesama gitu. Jadi berbuat baik pada sesama, hubungan kita dengan Allah juga jadi baik. Kenapa? Karena kita menjaga kesehatan kita. Kita syukuri itu. Nah, itu namanya mencoba untuk mengukhrawikan aset duniawi kita. Nah, itulah bedanya orang yang ngerti sama orang yang nggak ngerti. Di mana letaknya? Di niatnya itu. Di niatnya itu. Itu seperti itu. Oh, lanjut. Nah, dalam ayat-ayat yang kita baca tadi, erat kaitannya keselamatan kita di hari kiamat itu dengan membelanjakan harta kita di jalan Allah itu. Erat hubungannya keselamatan kita di akhir itu dengan harta yang kita belanjakan di jalan Allah. Secara umum sedekah itu nanti insya Allah kita ketemu atau belum saya lupa, mohon maaf. Ada beberapa hadis yang menyebutkan bahwa sedekah itu laksana tameng nanti, yang akan menamengi kita dari percikan api neraka atau dari sengatan api neraka. Sehingga orang-orang yang rajin sedekah itu potensial dia masuk surga. Kalau bahasanya Nabi gimana itu? Selamatkan dirimu dari api neraka walaupun dengan hanya sepotong biji kurma. Kan itu ya. Selamatkan dirimu dari bahaya api neraka walaupun hanya dengan sepotong biji kurma. Artinya apa ini? Dengan kita bersedekah, terus kita punya tameng yang buat kita insya Allah terselamatkan dari bahaya api neraka itu. Dengan kata lain, orang yang rajin bersedekah itu potensial masuk surga tanpa mampir untuk disiksa di neraka. Nah, semoga kita termasuk di dalamnya. Amin Allahumma amin. Nah, terutama kalau kita merujuk pada surah Al-Balad dulu, Al-Balad. Di Al-Balad itu ada beberapa amalan yang membuat kita insya Allah melesat cepat menuju kepada Allah. Karena perjalanan menuju kepada Allah itu Allah bahasakan dengan nama Aqobah. Aqobah itu jalan naik. Jalan naik itu lebih sulit apa lebih mudah daripada jalan turun? Lebih sulit. Jalan turun lebih mudah. Anda yang pernah trekking? Saya juga pernah sekali. Itu. Nah, jalan naik itu lebih sulit itu dibandingkan dengan jalan turun. Singkat kata, singkat cerita, kalau ingin cepat dan mudah naik menuju kepada Allah dalam tanda kutip ya,
Itu di Al-Balad ada Allah tunjuk Allah kasih bocoran itu di antaranya. Yaitu yang pertama, peduli kepada yatiman da maqrabah. Jadi memberi makan anak-anak yatim yang masih punya kekerabatan dengan kita. Jadi kalau kita punya saudara yang anaknya yatim, membantu mereka, anak-anak yatim yang masih punya kekerabatan dengan kita, itu membuat kita insya Allah melesat jauh tinggi menghadap kepada Allah dengan mudah. Yatiman dza maqrabah. Fakur raqabah dulu. Fakur raqabah itu melepaskan belenggu perbudakan. Kalau bahasa kita sekarang, melepaskan orang dari belenggu kemiskinan, melepaskan orang dari belenggu kebodohan, melepaskan orang dari belenggu kelaparan. Itu ya kita mas kasih modal usaha, kita beri beasiswa sekolah, kita berikan kemudahan-kemudahan untuk dia mengakses makanan bergizi misalnya. Itu bagian dari fakur raqabah. Itu juga membuat kita melesat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terus termasuk di antaranya dalam surah Al-Balad itu ada miskinan da matrabah. Membantu orang-orang miskin yang tidurnya di tanah. Enggak kuat beli kasur. Maksudnya nggak kuat beli kasur itu memang betul-betul tidurnya nggak di kasur memang, karena saking miskinnya. Kalau dulu yang saya tahu, orang-orang yang seperti ini mereka, saya tidak bilang yang tidur di emperan toko di pinggir jalan, karena susah kita menverifikasi mereka asli atau tidak. Yang asli itu yang tidur di dalam stasiun-stasiun kereta, di dalam bukan di luar. Tidur di dalam pasar-pasar dia, karena dia betul-betul nggak punya, atau di kolong-kolong jembatan tidurnya dia, karena betul-betul nggak punya rumah dia. Iya, betul-betul nggak punya rumah. Dia tidur itu aqabah, itu jalan cepat menuju kepada Allah. Atau kalau ibu, ini mohon maaf ya, yang pernah miskin pasti tahu ini. Dulu yang pernah ngontrak petakan, ngontrak petakan dulu, ngontrak petakan. Yang iya kan ada petakan di kampung-kampung itu yang 500.000 sebulan itu, yang ketemu WC lagi itu ya. Iya, pokoknya pernah miskin masih tahu lah ini. Nah itu kadang sebagian mereka ada yang nggak kuat beli kasur, sehingga mereka tidur di tikar aja. Saya itu pernah ketemu sama tukang cukur, yang saat itu saya tanya tukang cukur itu, dia tukang cukur keliling dia. Ngontrak di mana Pak? Orang mana Pak? Orang Garut atau orang mana? Tukang cukur itu Garut biasanya. Tidur di sini ngontrak di mana Pak? Sama keluarga? Enggak, keluarga di kampung. Keluarga di kampung. Sini kita ngontrak aja. Ngontrak saat itu ya, sebulan tuh 150 atau berapa? Itu bertiga dengan 3 orang. Tukang siomay, tukang cilok sama tukang cukur ngontrak bareng gitu. Nah, itu tidurnya di emperan itu aja udah. Jadi dia enggak punya kasur, ya pakai tikar gitu aja udah. Nah, itu seperti itu. Wah, itu membantu mereka yang nggak punya kasur, nggak kuat beli kasur. Itu aqabah. Jadi jalan menuju kepada Allah yang insya Allah yang tadinya sulit itu dimudahkan kalau kita membantu mereka. Ini kalau berkaitan dengan membantu sesama ya. Jadi membantu sesama. Makanya ya tentu saya ulang tadinya tidak kalah penting juga kepada Tuhan kita. Itu tidak kalah penting, berkaitan dengan ini adalah sholat misalnya. Itu merupakan salah satu jalan yang patut untuk kita tempuh supaya kemudian nanti kita dimudahkan untuk mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya aqabah namanya itu. Jalan menanjak, jalan mendaki menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saat itu saya ulang sekali lagi, hanya harta-harta yang digunakan jalan Allah seperti itulah yang kemudian nanti akan bermanfaat untuk kita nanti di akhirat. Apalagi kalau harta kita itu juga kita gunakan untuk membantu perjuangan dakwahnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi kan pada manusia, sekarang pada misalnya masjid, musola, majelis taklim, pesantren, madrasah, pengadaan sumur bersih bagi para santri misalnya, atau beasiswa bagi para santri penghafal Quran misalnya, atau para santri pada umumnya lah misalnya, atau apapun lah yang baik-baik yang bisa kita lakukan. Ya semampu kita tentunya. Sendiri mungkin tidak mampu, berat, bareng-bareng misalnya.
Itu tanpa kita sadari, atau membantu perjuangan dakwah para ulama, para kiai, para asatid. Itu membantu perjuangan dakwah mereka, itu bagian dari cara kita untuk nanti dengan harta kita selamat. Saya mungkin pernah cerita di sini ya. Kalau bosan mau bilang cut tuh ya, misalnya kan ngaji rutin ini. Di kitab ini nanti kita ketemu di bab tentang sirat, agak belakang sih. 5 tahun lagi lah insyaallah nanti. Jadi di belakang nanti ketemu kita insyaallah di belakang. Tentang sirat. Jadi sebelum orang itu melewati sirat, ada antrian panjang. Ada dua antrian panjang. Yang satu ahli surga, yang satu ahli neraka. Riwayat ini dhaif kata Imam Al-Qurtubi, tapi maknanya sahih insyaallah. Sehingga bisa tetap disampaikan oleh beliau ya. Lihat nanti kenapa kok sahih maknanya ya. Ada antrian menuju ke sirat itu. Nah, ketika ahli surga sama ahli neraka ngantri ini ceritanya. Disitulah ada pertemuan antara orang yang pernah dibantu dan yang pernah membantu. Yang pernah membantu itu ngantri masuk neraka. Yang dibantu ngantri masuk surga. Dicerita hadis itu. Kata yang dibantu, ini semua karena takdir Allah tentunya. Ketemu niat kan yang suka bantu itu. Loh, Bu, di hadisnya nggak pakai loh, itu modifikasi ya. Pokoknya ini mafhum riwayat pokoknya. Loh, Bu, Ibu kan yang Ibu kok di barisan neraka? Ibu masih kenal saya enggak? Kata orang itu. Kata si ibu yang dibantu itu, kamu siapa? Wong sudah panik wis lali kabeh. Wong membayangkan siksa neraka wis gak eling apa-apa wis. Takoni, "Loh, kamu siapa?" "Saya yang dulu Ibu bantu. Dulu pas saya di pesantren, Ibu kan yang bantu pengadaan Al-Qur'an saya. Dulu kami sebenarnya Ibu yang pernah bantu beras untuk kami makan. Loh, dulu Ibu yang pernah membantu pengadaan sumber bersih kami. Dulu Ibu yang pernah ngasih beasiswa sekolah saya kan. Loh, dulu Ibu yang pernah bantu pembangunan pesantren kami. Dulu Ibu yang pokoknya dia ngomong gitu. Akhirnya apa dalam hadis itu? Orang ini berdoa sama Allah, "Ya Allah, Ibu ini banyak membantu saya sehingga hamba masuk surga ya Allah. Tolong ya Allah, Ibu ini dimasukkan juga bersama dengan hamba ke surga." Apa kata Allah? Pindah. Langsung masuk barisan ahli surga itu. Pengen gitu enggak ya? Kenapa hadis ini maknanya sahih? Kenapa hadis ini maknanya sahih? Pertama, Ibu tahu cerita Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi itu siapa yang bantu perjuangan dakwah beliau, menjaga dakwah beliau? Seekor anjing. Bukan hampir, merujuk pada informasi dalil yang ada, nanti anjing yang membela Ashabul Kahfi ini akan bersama dengan Ashabul Kahfi masuk surga. Kata para ulama, anjing saja masuk surga apalagi manusia. Satu. Yang kedua, ada hadis sahih riwayat At-Tirmidzi. Hadisnya sahih riwayat At-Tirmidzi. Hadisnya berbunyi begini, "At-tajiru saduqul amin ma'an nabiyyina wasiddiqina wasyuhada." At-tajir makna dasarnya pedagang. Dulu tajir itu kaya maksudnya, karena dulu yang kaya pedagang. Sekarang iya juga sih masih. Jadi pengusaha. Jadi orang yang kaya, yang as-saduq itu banyak bersedekah. Al-amin yang jujur, bisa dipercaya, tidak khianat. Ma'an nabiyyin akan bersama rombongannya para nabi, para siddiqin dan para syuhada. Masuk surga bareng dengan para nabi, para siddiqin, para syuhada. Berarti kloter pertama dong. Iya. Loh Ustaz, katanya orang kaya itu masuk surganya 500 tahun setelah orang-orang miskin. Iya, itu orang kaya yang pelit. Kalau orang kaya yang dermawan, yang banyak membantu perjuangan para nabi, para siddiqin, para ulama, para syuhada, para sholihin, insya Allah masuk surganya lebih dulu bersama rombongan para nabi, para siddiqin dan para syuhada. Kenapa? Karena orang kaya yang banyak bersedekah seperti ini berarti dia banyak menyumbang perjuangan para nabi, membantu perjuangan para pewaris, ahli warisnya, membantu perjuangan para ulama, para siddiqin, para syuhada dan sholihin yang lainnya itu. Maka pantas kalau nanti mereka diminta oleh para nabi ini minta kepada Allah agar
dibarengkan dengan mereka. Sehingga kalau panjenengan, saya, kita diberi kemudahan dalam masalah harta, supaya kemudian harta itu bermanfaat tidak hanya untuk dunia tapi akhirat kita, gunakan di jalan Allah. Waduh Ustaz, ceritanya telat Ustaz, suami udah pensiun, duit udah nggak banyak lagi misalnya. Oh gampang, kalau kita uangnya udah, kalau misalnya menurut saya, misalnya uangnya udah nggak banyak, gampang, kasih tahu orang yang uangnya banyak. Jadi kalau uang kita udah nggak banyak, misalnya kasih tahu yang uangnya masih banyak. Bu Popi colek anaknya, ayo nak bantu sana pesantren, ayo ini kamu kan punya duit, ayo bantu. Jadi anak-anak kita yang udah punya duit itu colek, ayo sedekah sana untuk masjid. Itu kita yang memberitahu, insya Allah dapat pahala yang sama. Hadis Sahih Muslim, siapa yang memberitahukan kebaikan maka dia akan dapat pahala yang sama dengan yang diberitahu itu. Ya, bisa dimengerti? Insya Allah ya, Masya Allah. Terus kemudian nama lain dari kiamat adalah yaum la raiba fih. Yaumul la raiba fih. Hari di mana tidak diragukan tentang kedatangannya. Jadi hari yang tidak diragukan tentang kedatangannya. Sekalipun terjadi keraguan pada orang-orang kafir, dikatakan demikian karena adanya bukti-bukti nyata tentang bakal datangnya hari itu. Sebagaimana difirmankan Allah Ta'ala di surah Ibrahim ayat 10, apakah ada keraguan-raguan terhadap Allah pencipta langit dan bumi? Memang tidak ada keraguan terhadap adanya Allah yang maha pencipta dikarenakan adanya bukti-bukti tentang keberadaannya. Di samping adanya kesaksian dari alam semesta sebagai hasil perbuatan-perbuatannya dan juga kesimpulan bahwa adanya suatu ciptaan mesti ada yang menciptakan. Namun demikian ternyata masih ada segolongan manusia yang meragukan hal itu. Bahkan ada yang tidak mengakui keberadaannya sama sekali. Hal itu bukan berarti adanya Allah itu patut diragukan karena bukti-bukti keberadaannya sangatlah kuat. Dan demikian pula tentang hari kiamat, tidak ada keraguan dan kebimbangan mengenai bakal terjadinya jika mau memperhatikan tanda-tanda dan ilmu pengetahuan. Lain jika Allah Ta'ala telah menciptakan kotoran bagi hati seseorang, barulah dia akan melakukan kiamat. Allah Ta'ala berfirman di surah Al-Hajj ayat 6-7 yang artinya yang demikian itu karena sesungguhnya Allah dialah yang hak, yang maha benar, dan sesungguhnya dialah yang menghidupkan segala yang mati, dan sesungguhnya Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Dan sesungguhnya hari kiamat itu pastilah datang, tidak ada keraguan mengenainya, dan bahwasanya Allah akan membangkitkan semua orang yang ada di kubur. Kalau saya mengatakan itu Masjid Babu Taubah itu, misalnya gitu ya, itu jadi gara-gara ada ledakan, tahu-tahu jadi masjid, percaya nggak jenengan? Nggak. Pasti kita mengatakan pasti ada yang bikin itu masjid, betul ya? Nah, adanya alam semesta ini, kalau pakai teori Big Bang gitu ya, tahu-tahu jadi gitu, apa gitu? Apa Anda kira tidak ada yang menyengaja jadi? Apa Anda kira tidak ada konseptornya? Apa Anda kira tidak ada yang punya ide atas semua itu? Jawabannya pasti ada yang dari sesuatu yang tadinya tidak ada terus ada yang terus menjadi ada, itu karena ada yang mengadakan. Makanya status kita sebagai makhluk itu bukan ada tapi diadakan. Kalau ada orang yang mengatakan itu semua terjadi secara alamiah begitu saja dari sebuah ketiadaan, maka lebih mustahil lagi bagaimana mungkin sesuatu yang tidak ada menciptakan sesuatu yang ada. Karena ada yang mengatakan ini faktor alamiah, terjadi begitu saja. Jadi alam itu tercipta secara alami, secara alamiah, secara natural, dan dia ada begitu saja. Dengan kata lain, dia ada dari sebuah ketiadaan. Maka jawabannya lebih mustahil lagi itu. Bagaimana mungkin sesuatu yang tidak ada menciptakan sesuatu yang ada? Bayangkan bagaimana sesuatu yang tidak ada menciptakan sesuatu yang ada. Yang betul adalah yang ada menciptakan sesuatu yang diadakan. Jadi ada yang maha ada, yang selalu ada walaupun kata ada itu sudah tidak ada. Yaitu siapa?
Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita yakini itu. Maka orang beriman meyakini alam semesta ini pasti ada penciptanya, dan pencipta itu adalah Tuhan. Dalam keyakinan kita Tuhan itu adalah Allah Subhanahu wa taala, Al-Ahad, yang esa, yang tunggal, yang tidak ada samanya dan tidak ada Tuhan selain Dia. Ini yang kita yakini. Dan ini fitrah manusia. Fitrah manusia itu yang paling dalam, itu mengakui adanya kekuatan di luar kekuatan dirinya. Ada kehendak di luar kehendak dirinya. Itu semua orang pasti mengakui itu. Sehingga kalau ada orang yang mengingkari adanya Tuhan, itu pasti dia sering berantem dengan dirinya sendiri. Jadi orang yang mengingkari adanya Tuhan itu seringkali dia akan berantem dengan dirinya sendiri. Kita nggak usah contoh yang jauh-jauh lah. Mandi itu sebenarnya kan sebuah kebutuhan bagi kita, mandi itu ya. Ketika ada orang muales mandi, itu dia pasti sering berdebat dengan dirinya sendiri. Dia nggak mandi, dia ngomong, alah kucing aja nggak mandi juga laku mahal, misalnya gitu. Ikan sering mandi juga amis, gitu. Dia berdebat dengan dirinya sendiri. Padahal kalau dia mandi selesai, nggak debat lagi. Nah sama dengan dia mengingkari adanya Tuhan, itu dia sering berantem dengan sini. Tuhan tuh kayaknya nggak ada, kayaknya ada deh, nggak ada, kayaknya ada, terus gitu aja. Padahal begitu dia meyakini Tuhan itu ada, selesai udah. Karena fitrah manusia itu tidak bisa mengingkari adanya Tuhan. Jadi fitrah manusia itu tidak bisa memungkiri bahwa ada kekuatan di luar kekuatan dirinya, dan itu adalah kekuatan Tuhan tadi itu. Nah, begitu dia beriman, selesai sebenarnya itu. Cuman orang itu mungkin sering senang berantem dengan diri sendiri itu. Itu seperti itu. Lagi pula kalau dia mengingkari adanya Tuhan, nggak ada kok diingkari, kurang kerjaan banget. Ada orang bilang mengingkari adanya Tuhan. Nggak ada kok diingkari, kok kurang kerjaan. Paham nggih? Kan dia bilang saya mengingkari adanya Tuhan. Nggak ada kok diingkari loh. Kan dia bilang katanya mengingkari adanya Tuhan. Nggak ada kok diingkari itu gimana tuh? Paham nggak mboten? Supaya ruwet nggih, ruwet makanya ben enggak ruwet iman wae lah. Kalau beriman beres. Dan iman ini enggak main-main. Allah apresiasi betul karena memang ini sebuah kebenaran gitu loh. Termasuk mengimani kiamat. Jadi alam semesta ini memang akan hancur. Sains itu mengiyakan itu bahwa bumi ini akan hancur. Ada yang protes, Ustadz, bumi begitu indahnya kenapa kok dihancurkan? Maka sama dengan pesta drama yang begitu indahnya dekorasinya, atau yang raja sehari itu nggak sampai sehari cuma 3 jam itu tergantung nyewa hotelnya itu dibongkar. Kenapa? Karena memang itu bukan tempat tinggal. Panggung sandiwara itu bukan tempat tinggal, itu hanya sementara. Nah sementara itu bahasa Arabnya dunia. Dunia itu sementara, dana itu artinya pendek, sementara. Karena bumi ini memang bukan tempat tinggal, bumi ini tempat meninggal. Karena kita bukan penduduk bumi, kita ini penduduk akhirat yang masih tinggal di bumi. Karenanya mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, dengan senang hati atau terpaksa, kita harus lanjut ke alam berikutnya. Namanya alam apa? Barzah. Setelah barzah ada kiamat, ada mahsyar, ada pembagian rapot, ada hisab, ada mizan, ada sirat, ada surga neraka, ada kontoro, ada matan, ada kontoro dulu atau sirat surga neraka. Itu seperti itu. Bisa dimengerti ya? Nah, percaya atau tidak percaya, kiamat tetap akan terjadi. Dan yang pasti apa? Kiamat sughra. Setiap kematian itu kiamat sughra. Semua kita akan mengalami itu, cepat atau lambat, mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, dengan senang hati atau terpaksa. Semoga Allah berkahi umur kita, kesehatan kita, rizki kita, dan Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah, syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala, panjang umur yang mubarakah. Amin Allahumma amin insyaallah. Saya kira ini bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Silakan yang mau tanya, protes, marah boleh silakan. Oh, nggih, monggo. Yang meninggal siapa? Bukan ada bendera kuning. Oh, kemarin siapa? Bunita Hari. Oh, paman. Oh, nggih.
rahimahullah rahmatan wa sakit lama nggih. Semoga Allah rahmati beliau dalam rahmatnya yang maha luas amin. Dalam? Oh, nggih. Nggih, monggo silakan. Yang mau tanya, protes, marah boleh silakan. Bu Popi. Monggo Bu Popi. Baik. Di surah Al-Furqan. Surah Al-Furqan ayat 20 Allah menyatakan yang artinya dan Allah jadikan sebagian kalian bagi sebagian yang lain dan Allah jadikan sebagian kalian bagi sebagian yang sebagai ujian. Jadi Al-Furqan surah ke-25 ayat 20. Jadi saya ulang ya, Allah jadikan sebagian kita bagi sebagian yang lain itu sebagai ujian. Pertanyaan Allah dalam ayat itu sederhana, atas birun, maukah kalian bersabar? Jadi memang ada sebagian orang itu datang kepada kita sebagai anugerah, rizki, dan ada yang datang kepada kita sebagai ujian. Jadi ada yang datang sebagai anugerah, ada yang datang sebagai ujian. Yang sebagai anugerah, syukuri itu, rawat baik-baik, jangan dikubur sebelum mati pokoknya. Karena ini teman yang baik, suami atau istri yang baik, anak-anak yang baik, lingkungan yang baik, itu anugerah dari Allah, itu rizki itu. Syukuri, rawat itu. Banyak orang yang lupa dengan nilai persahabatan yang baik itu atau nilai pertemanan yang baik itu, sehingga akhirnya harus kehilangan sahabatnya karena dia remehkan itu. Karena ada sebagian orang itu kalau ada orang baik itu malah dimanfaatkan dalam pengertian yang negatif, sehingga kemudian rusaklah persahabatan itu. Nah, jadi makanya jangan sampai kita menjadi orang seperti itu. Termasuk kita punya karyawan yang baik dan amanah, itu mahal itu. Saya sering bilang ke jamaah yang dianugerahi oleh Allah seorang sopir atau karyawan atau orang percaya yang betul-betul amanah, itu jaga betul itu. Karena sulit kita menemukan orang yang serupa dengan itu. Jangan hanya karena persoalan kecil itu lantas membuat kita putus. Nah, tapi mohon maaf, ada sebagian orang itu yang datang kepada kita sebagai ujian memang. Ya, jadi sebagian mungkin menjadi beban, sebagian mungkin ngerecokin, sebagian mungkin ngeresein, sebagian mungkin memusuhi, bahkan agresif bahkan. Bahkan kita udah berusaha untuk baik itu dimusuhi ya. Pokoknya enggak beneri wong. Nah, dulu di masa Nabi orang kayak gitu ya ada. Orang nyumbang dikit dikatain, halah, enggak ngefek sumbangannya gitu. Nyumbang banyak apa katanya? Halah, riya gitu. Enggak ada benernya orang. Naudzubillah min syarri dzalik. Jadi orang yang model begitu itu ya ada. Yes, caranya bagaimana? Kalau orang Jawa itu ada omongan gini Bu, nuruti omongnya wong gak jadi wong. Jadi kalau nuruti omongan orang gak jadi orang. Wis style kopo aja lah, orang ngomong apa dia berbuat apa. Yang penting gini Bu, dia jahat sama saya itu urusan dia dengan Allah. Itu di luar kendali saya. Itu urusan dia dengan Tuhannya. Yang penting saya harus baik pada semuanya. Bahwa kemudian ibu tidak sanggup melanjutkan dengan dia, cukup jaga jarak. Kan saya sering sampaikan sini ya, dalam Islam kita boleh menghajar. Menghajar itu menghindari seseorang yang tidak baik kalau kita dekat dengan dia. Menghajar, hajrun. Hajrun, hijrah itu pergi. Ya pindah, kita pindah. Iya. Jadi kita menghindari seseorang. Cuman saya sering bilang juga kalau bisa jangan niat mutus sih. Tapi semata-mata menghindari kemungkinan buruk yang akan muncul kalau kita ketemu. Kan maaf ya, ada orang-orang tertentu kalau ngomong itu sengak itu kan ada. Bikin sakit hati. Kalau ketemu bikin berantem. Wis daripada wis mending menghindari. Tapi usahakan jangan niat memutus ya.
semata-mata niat menghindari keburukan yang mungkin muncul kalau kita ketemu. Dengan komitmen kita tetap berusaha jadi baik. Artinya kalau dia butuh pertolongan tetap kita tolong, tetap kita doakan kebaikan, kita ucapi salam kalau kita ketemu. Cuman intensitas pertemuannya kita buat jarak. Saya kira itu. Wallahu a'lam bishawab. Sebentar. Nggih. Ujian itu gini. Ini gini. Saya dosen pasca sarjana. Mahasiswa saya S3 5 orang misalnya. Dikit ya? 50 orang deh. 50 kebanyakan juga. Anggap 5 orang. Dosen pasca sarjana S3 5 orang. Saya dosennya. Nggak usah saya uji mereka. Nggak usah saya suruh bikin disertasi. Saya tahu mana yang patut saya luluskan, mana yang patut tidak saya luluskan. Wong cuma 5 kok siswa saya. Saya tahu, saya kenal mereka. Nggak usah saya uji, saya tahu mana yang patut diluluskan, mana yang tidak patut diluluskan. Tapi kalau tidak saya uji mereka pasti protes kalau nggak saya luluskan. Pak, kenapa saya nggak lulus? Apa bukti saya tidak lulus? Itu kalau mereka nggak saya uji. Karena saya buat ujian buat mereka, begitu tidak saya luluskan, mereka protes tidak bisa. Kenapa saya nggak lulus, Pak? Ini tugas dari saya, kamu nggak bisa jawab, Pak. Sehingga mungkin saya nggak tahu di antara ibu yang dosen ya, pernah nggak ada mahasiswa yang minta syafaat kepada ibu, minta pertolongan, datang ke ibu, Bu, tolong dong nilai saya dikatrol Bu, misalnya. Sehingga apa jawaban ibu-ibu? Kalau sudah ada ujian ya, dengan apa saya katrol nilai kamu? Lihat ini, daftar hadir kamu sering tidak hadir. Di kelas kamu tidak aktif diskusinya. Terus perangai kamu juga kurang bagus, sering bikin kegaduhan di kelas misalnya. Kamu juga nggak pernah ngerjakan tugas. Ujian kamu nilainya 0. Terus saya kasih nilai berapa? Gimana? Dengan apa saya akan menolong nilai kamu? Dia pasti nggak bisa ngomong sudah. Kenapa? Karena ada bukti-bukti. Ujian itu untuk membungkam orang-orang yang nyinyir itu. Nah, itu. Jadi paham nggih? Jadi manfaat ujian itu adalah diantaranya supaya orang yang tidak lulus itu tahu bahwa dia memang patut tidak lulus dengan, loh kamu pernah aku uji punya teman kayak gini kamu nggak lulus, iya. Oh itu nilai tambah, iya nilai tambah, iya. Dulu kita kalau di sekolah kalau mau ada ujian seneng nggak? Nggak seneng tapi seneng kan? Kenapa? Karena berarti mau naik kelas kan? Iya nggak seneng tapi seneng kan? Karena mau naik kelas kan? Karena kita tahu setiap ujian pasti mau naik kelas ini kan gitu. Dan bagus, itu yang sering saya sampaikan di sini juga. Hati-hati juga sih, kan kadang orang nganggap itu ujian. Ternyata bukan ujian, peringatan ternyata. Kalau peringatan tidak cukup hanya dengan sabar, harus tobat dan mengambil pelajaran. Contoh gini misalnya, ada orang sombong, pelit, sombong, angkuh, dolim juga. Suatu saat dapat masalah, ngomongnya apa? Ya lagi diuji nih. Oh, bukan ujian itu, bisa jadi peringatan. Kalau peringatan nggak cukup hanya dengan sabar, harus tobat dan mengambil pelajaran. Tapi kalau begini, perasaan saya udah banyak nolong orang, saya udah berusaha baik pada sesama, pada Allah juga. Kok masih terjadi hal yang tidak enak dalam kehidupan kita? Ah, insya Allah itu ujian, sabar. Insya Allah itu ujian, naik kelas insya Allah. Ngatain nggih? Wallahu a'lam bishawab. Nggih, monggo. Bu Indah monggo silakan. Bu nggih, monggo nggih. Maksud saya Bu Inggah monggo kalau mau lanjut. Selanjutnya jenengan. Nggih monggo Bu. Terdolimi pasti ya. Ya.
Ya, kalau mau kita teruskan teori hadis tadi itu, kalau mau kita teruskan, kecuali dari orang yang dizalimi kepada orang yang menzalimi, itu pengecualian. Kalau ada orang yang dizalimi, mendoakan jelek kepada orang yang menzalimi, tidak berlaku ketentuan hadis tadi itu. Karena ada ayat yang menyatakan, itu ada di surah An-Nisa ayat 148 itu, Allah berfirman, la yuhibbullahul jahra bisu'i minal qawli illa man zulim. Allah tidak menyukai perkataan yang kasar atau yang jelek yang diucapkan secara terang-terangan kecuali dari orang yang dizalimi. Jadi kalau ibu betul-betul dizalimi sehingga terpaksa ibu mendoakan misalnya jelek pada orang yang bersangkutan, doa itu tidak akan kembali kepada ibu kalau betul ibu yang dizalimi. Nah, tapi kalau ibu tidak dizalimi, ibu tahu-tahu mendoakan jelek orang lain, itu yang bahaya. Itu kalau ibu nggak tahan ceritanya. Kalau ibu sanggup sabar, terus kemudian mendoakan kebaikan untuk orang yang menzalimi dalam bentuk hidayah, tobat, dihentikan kezalimannya, tentu itu lebih baik. Tapi kan itu enak ngomongnya aja. Kadang prakteknya apa? Sulit pakai dal, ya. Wallahu a'lam bishawab. Sebentar, lebih sepuh sana Bu Alfi apa Bu Desi, lebih sepuh mana? Iya, lebih sepuh Bu Alfi, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kakak jenengan? Oh, teman anak jenengan. Nggih, nikah dengan? Nggih. Bagus. Oke. Nggak, saya mau terangkan dulu gini ya. Dulu yang lebih dari itu ada Qarun. Semakin dia durhaka sama Nabi Musa, semakin berjaya dia. Karena dia mata-matanya Fir'aun. Fir'aun juga gitu kan. Semakin menjadi-jadi ngaku sebagai Tuhan segala itu. Namrud juga begitu. Tapi ujungnya apa? Kehancuran. Nah, saya mau terangkan dulu gini. Di dunia ini ada namanya istidraj. Istidraj itu luarnya saja nikmat tapi dalamnya laknat. Sehingga cepat atau lambat apa yang diperoleh itu akan jadi masalah bagi yang bersangkutan, baik di dunia ini yang pasti di akhirat nanti kalau dia tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan istidraj itu biasanya pencapaian-pencapaian yang berbanding lurus dengan kedurhakaan kepada Allah. Dan itu Allah sampaikan dalam Al-Quran di surah Al-An'am. Al-An'am itu surah ke-6 ayat 44. Apa kata Allah? Falamma nasu ma dzukiru bih fatahna alaihim abwaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idahum mublisun. Maka ketika mereka diingatkan oleh Allah, kok masih ndablek aja? Kata Allah Pak, ya wis kalau bahasa kita, fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Semakin durhaka, semakin Allah buka pintu-pintu dunia. Tambah sukses, tambah bagus karir politiknya, tambah laris dagangannya, tambah rukonya, tambah rumahnya, tambah istanahnya, pokoknya nambah semua pokoknya. Tapi ini penambahannya berbanding lurus dengan kedurhakaan. Apa kata Allah? Hatta idza farihu bima utu. Hingga ketika dia telah mencapai puncak kebahagiaannya dalam kedurhakaan itu, akhadnahum baghtatan. Kami siksa dia secara tiba-tiba, fa idzahum mublisun. Seketika itu dia merasa kaget dan berputus asa. Kalau dia kaget masih hidup sempat tobat, alhamdulillah. Yang repot kaget serangan jantung mati. Naudzubillah min dzalik. Jadi kita jangan terpukau dengan pencapaian-pencapaian duniawi seseorang yang berbanding lurus dengan kedurhakaan. Itu namanya istidraj. Dulu orang yang terpukau dengan Qarun banyak. Allah ingatkan melalui orang-orang beriman saat itu, jangan terpukau dengan dia. Dan ternyata betul, berujung pada kehancuran. Fir'aun juga begitu, Namrud juga begitu, Haman juga begitu, termasuk juga Bal'am bin Ba'ura misalnya. Ngoten nggih?
Wallahu a'lam bishawab. Monggo Bu Desi. Bagus. Itu namanya bertawasul dengan amal soleh namanya. Kita sedekah karena Allah, berharap kepada Allah itu kebaikan yang lain. Sedekah karena Allah itu satu kebaikan, berharap kepada Allah dengan sedekah itu kebaikan yang lain. Itu dua kebaikan sekaligus. Sama dengan gini, sedekah ke anak yatim, minta didoakan oleh anak yatim itu. Sedekah karena Allah itu kebaikan tersendiri, minta didoakan oleh anak yatim itu doa, itu kebaikan yang lain. Dua kebaikan itu. Itu dua kesunahan. Itu namanya bertawasul dengan amal soleh yang kita lakukan. Saya mungkin pernah cerita di sini ya. Ada anaknya jamaah saya di Jati Asih sini. Beliau seorang dokter, anaknya seorang dokter, mengalami sakit yang kata dokter, beliau yang cerita anaknya langsung ke saya, sama ibunya juga. Kata dokter ahli yang menangani penyakit beliau, Bu, anak ibu ini sakitnya diambil tindakan resikonya mati, tidak diambil tindakan resikonya mati. Kata anaknya cerita, saya seorang dokter Ustadz, saya tahu itu. Memang untuk jenis penyakit saya saat itu, diambil tindakan resikonya mati, dibiarkan resikonya juga mati. Akhirnya saat itu Ustadz saya pilih diambil tindakan. Paling tidak kan ada harapan kan, diambil tindakan. Saya nggak tahu sakit apa, Bu dokter lebih ngerti lah itu. Nah, terus akhirnya diambil tindakan. Selama diambil tindakan tuh ibunya keliling sekitar rumah sakit. Ada tukang sapu, tolong doakan anak saya. Sedekah, ada tukang becak, tolong doakan. Di Jakarta nggak ada becak ya. Ojek loh, rumah ojek. Pokoknya orang sedekah sampai keliling. Qaddarallah wa masyaallah, berhasil tindakannya itu dan tidak meninggal. Alhamdulillah sampai sekarang alhamdulillah sudah punya anak dan ya sudah beranak pinak, alhamdulillah masyaallah. Dan praktek sebagai dokter kembali, alhamdulillah masyaallah. Nah, itu maksud saya itu namanya bertawasul dengan amal soleh. Ya, itu pendapat. Ini babnya bukan transaksional, itu babnya harapan. Iya, kan saya yakin ketika ibu sedekah pasti kan berharap cinta Allah, ridha Allah kan. Bahwa ibu bawa proposal, bahwa ibu kan bawa proposal, ibu bawa proposal kan tidak ada masalah, toh kan Allah senang kalau kita bawa proposal kepada Allah. Allah itu senang loh kalau kita minta itu, karena itu jangkar untuk kita, bahwa kita ini hamba yang butuh pada Tuhan kita Allah. Itu kalau ada orang yang bilang nggak boleh, ya itu pendapat. Kalau ibu sepakat dengan beliau ya nggak apa-apa. Cuma kalau pendapat saya, sependek yang saya pahami itu dua kebaikan. Sedekah ibu karena Allah itu kebaikan tersendiri. Itu ibu bertawasul dengan amal soleh sedekah itu kebaikan yang lain. Dua kebaikan. Itu dua kesunahan. Saya tunjukkan ya bahwa Nabi membenarkan tindakan itu. Saya tunjukkan ke ibu ya. Ibu mungkin pernah baca hadis dalam kitab Riyadhus Shalihin tentang 3 orang yang terkurung di sebuah gua gara-gara tertutup oleh batu di pintunya itu. 3 orang itu bertawasul dengan amal solehnya, betul ya? Salah satunya adalah orang yang berbakti pada orang tuanya. Terus yang kedua dia diajak berzina tapi dia tidak mau karena takut kepada Allah, padahal dia sudah bantu banyak saudarinya itu. Yang terakhir orang yang menyerahkan gaji karyawannya plus hasil usahanya kepada orang yang tidak tahu terima kasih itu, tapi dia tetap merelakan itu. Semua kebaikannya itu dipakai sebagai bahan tawasul, merayu Allah dalam kesulitannya, dan dengan izin Allah selesai. Nah, jadi boleh Bu, tidak ada masalah. Minta kepada Allah dengan bertawasul dengan amal soleh kita, minta kepada Allah, tidak ada masalah. Kita berbuat baik itu kebaikan tersendiri, kita mohon kepada Allah dengan beramal soleh itu kebaikan tersendiri yang lain. Itu dua kebaikan itu. Wallahu a'lam bishawab. Ngoten nggih Bu Desi. Bu Dona terakhir. Monggo Bu Dona. Monggo Bu Dona nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
bagus. Iya. Baik. Sampun? Nggih. Sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan jawab secara fikih dulu ya. Di fikih itu kan lebih realistis. Fikih itu gini. Kalau ibu sudah membantu seseorang dengan modal usaha, misalnya gitu ya, kok dia bangkrut? Kalau ibu mau bantu lagi sekali lagi, 2 kali, modal usaha lagi, supaya dia istilahnya kita kasih kailnya, bukan ikannya. 2 kali masih bangkrut juga. Kalau di fikih sekali lagi. Kalau ibu masih mau ya, sekali lagi bantu dia. Iya 3 kali. Begitu 3 kali masih bangkrut, orang seperti ini namanya orang muflis. Muflis itu orang bangkrut gak potongan sugih. Dia safih, dia tidak punya kecakapan mengelola harta. Untuk orang seperti ini stop, nggak usah dibantu modal lagi, stop, nggak usah. Kalau ibu masih mau bantu dia, udah kasih makan aja udah, kasih konsumtif aja udah. Kalau ibu tidak apa-apa kalau ibu mau, kan saya bilang kalau ibu mau, ya udah kasih aja. Itu kalau ibu mau, itu dulu ya. Jadi di fikih itu membantu dengan bantuan yang sifatnya produktif supaya dia bisa produktif itu 3 kali. Kalau ibu mau 3 kali. Kalau 3 kali sekali bangkrut, 2 kali bangkrut, 3 kali bangkrut, berarti dia adalah muflis. Orang yang bangkrut, orang yang safih, tidak punya kecakapan untuk mengelola harta. Orang Jawa bilang gak potongan sugih, wis. Berarti orang seperti ini udah dibantu aja udah. Bantu aja udah. Ya udah ibu merem aja. Kalau ibu mau bantu aja udah. Merem aja udah. Saya kira itu ya. Itu satu dulu. Yang kedua berkenaan dengan gini. Setelah alam semesta ini hancur seluruhnya, sebenarnya tidak hancur seluruhnya. Yang hancur itu langit ke-7 ke bawah. Yang di atas langit ke-7 tidak ikut hancur. Apa itu? Sidratil Muntaha, surga. Ada yang mengatakan neraka juga tidak hancur. Yang hancur itu lapis 7 langit ke bawah ini. Itu yang hancur. Nah, di surah Ibrahim Allah bilang nanti bumi akan diganti dengan Allah dengan bumi yang baru. Dengan bumi yang baru yang bentuknya seperti perak kata Nabi, tidak ada dataran tinggi, tidak ada dataran rendah, lurus. Matahari 1 mil di atas kepala manusia saat itu, dan tubuh kita ini dibentuk oleh Allah berdasar informasi amal kita. Jadi nanti kita nggak kayak gini. Bentuk kita tergantung perbuatan kita di dunia. Nah, nanti Bu Ani nggak kayak gini lagi. Bu Kimberly nanti tidak kayak gini lagi. Mak Indah nggak kayak gini lagi. Teteni nggak kayak. Bentuk tubuh kita nanti berdasar informasi amal. Ada yang bercahaya, ada yang lecek, kumel, tertunduk malu gara-gara perbuatan di dunia, macam-macam. Nah, jadi semuanya serba baru. Kenapa kok tidak tubuh kita yang sekarang Pak Ustadz? Tubuh kita yang sekarang ini ringkih, tidak kuat menghadapi alam yang baru nanti itu. Maka dibentuk dengan tubuh yang baru yang dibentuk berdasarkan amal. Kalau ini dibentuk dari ongol-ongol, dari kacang merah, dari toge, dari mochi, dari apa macam-macam. Nah, sementara kalau tubuh kita yang nanti dibentuk dari amal kita. Nah, tubuh kita yang sekarang ini kedinginan sakit, kepanasan sakit, ya dikasih perhatian jatuh cinta misalnya, ringkih. Tubuh kita ini ringkih. Jadi terlalu seneng ya mati, terlalu sedih ya mati. Jadi ringkih, makanya nggak pas untuk akhirat. Maka diganti oleh Allah dengan tubuh yang baru nanti. Semuanya baru dan nanti yaitu kita sebagai makhluk baru nanti setelah kehidupan kiamat itu. Itu saya kira itu Bu, Allahu a'lam bishawab. Cukup dulu ya. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fid dini wad dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya, dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah setiap urusan kita oleh Allah fid dini wad dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita. Semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita.
dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.